Di balik dinginnya angin dan sunyinya hutan, Lawu menyimpan sesuatu yang tak pernah bisa dibawa pulang selain kenangan. Perjalanan ini dimulai dari Candi Cetoh, menapaki jejak demi jejak, hingga alam perlahan mengajarkan bahwa keindahan selalu meminta kesabaran. Selamat datang di ceritaku, Gunung Lawu via Candi Cetoh. Hai, dengan aku Ocha and this is my first vlog. Jadi ini kita sedang berjalanan ke base camp Gunung Lawu via Candi Cetoh. Dan ini kita masih ada di rest area. Kita ini sudah berhenti sejenak untuk isoma, lalu kita akan lanjut menuju base camp Lawu via Candi Cetoh. Let's go! Sebelum perjalanan benar-benar dimulai, kenalan dulu yuk sama teman-teman seperjalananku. Di pendakian kali ini aku ditemani pacarku, Mas Raihan. Kami juga mendaki bersama Mas Rizky dan pacarnya, yaitu Kak Aurel. Serunya lagi, ini bukan pertama kalinya kami naik gunung berempat. Jadi sepanjang perjalanan nanti bakal banyak cerita, tawa, dan momen yang kami lewati bersama. 26 ya? 26 puasa besok lah. Kita sudah sampai di base camp Lawu. Kita ada di base camp eksotis. Di sini kita mengisikan formulir yang berisikan identitas dan juga bawaan kita. Lawu via Candi Cetoh. Let's go. Ada rasa yang selalu membuatku ingin kembali ke gunung. Mungkin karena setiap perjalanan selalu membawa cerita baru, orang-orang baru, dan pemandangan yang selalu berhasil membuatku jatuh cinta lagi. Foto saya di sini. Kali ini semuanya dimulai dari Candi Cetoh, menapaki jalur menuju Gunung Lawu dengan semangat, tawa, dan rasa penasaran akan apa yang menanti di depan. Yuk, kita berangkat. Hai guys, jadi ini kita mulai pendakian ke Gunung Lawu via Candi Cetoh. Dengar gak sih suaraku? Let's go. Guys, jadi ini kita sudah sampai di gerbang. Ini petanya, dan ini ramai banget guys. Tak lama kemudian, kami tiba di pintu rimba. Suasananya ramai, penuh tawa dan semangat para pendaki. Dari sinilah perjalanan yang sesungguhnya dimulai. Kita start pendakian. Masa nih? Udah pakai lonceng. Keliling. Ya guys, sekarang kita sudah memulai pendakian. Ini kita habis foto-foto di Gapura. Dan terlihat sini sangat-sangat syahdu, tidak panas. Sedikit disclaimer dulu. Ternyata di awal perjalanan ini mikrofonnya nggak sengaja mati. Jadi beberapa momen cuma bisa ditemani musik dan obrolan dari aku aja ya. Untungnya setelah itu baru sadar
Yuk lanjut jalan lagi. Untuk kawal, jalurnya masih terbilang landai. Jadi kami benar-benar menikmati perjalanan. Cuacanya sih sedikit mendung, tapi justru bikin suasananya adem. Di kanan kiri cuma ada pepohonan hijau. Sesekali kami melewati aliran sungai kecil yang suaranya bikin perjalanan terasa makin tenang. Nggak terasa, sambil jalan, ngobrol, dan ketawa bareng, kami akhirnya sampai di Candi Ketek. Rasanya baru sebentar mulai mendaki, tapi ternyata sudah banyak cerita yang kami lewati. Sekarang kita sudah tiba di Candi Ketek. Tadi kita berangkat 8.05, sekarang 8.22. Candi Ketek adalah sebuah cagar budaya yang ada di jalur pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Jadi kita sudah tiba di puncak Vodka. Di tengah perjalanan setelah dari Candi Ketek, kami berhenti sejenak di mata air yang mengalir tanpa henti. Gak ada yang lebih menyegarkan daripada minum langsung dari sumbernya. Dingin, segar, dan rasanya seperti memberi tenaga baru untuk melanjutkan langkah. Perjalanan kembali berlanjut lagi hingga kami tiba di pos ojek. Kami memutuskan berhenti sejenak untuk beristirahat, mengisi tenaga, dan menikmati suasana sebelum melangkah lebih jauh. Meski rasa lelah mulai terasa, semangat kami belum berkurang. Saling menyemangati satu sama lain ternyata cukup untuk membuat langkah berikutnya terasa lebih ringan. Setelah beristirahat di pos ojek, kami kembali melanjutkan perjalanan. Jalur kali ini sedikit berbeda. Tanah yang basah dan licin membuat kami harus melangkah lebih pelan dan ekstra hati-hati. Di beberapa titik, fokus benar-benar menjadi kunci agar tetap seimbang. Jalannya kayak agak becek gitu sih guys. Tak lama kemudian, kami tiba di sebuah mata air yang dipercaya banyak pendaki sebagai tempat yang sakral. Pamok Saning Brawijaya menjadi salah satu titik yang sering disinggahi pendaki di jalur ini. Selain airnya yang jernih dan menyegarkan, tempat ini juga memiliki nilai sejarah dan spiritual bagi sebagian masyarakat, menjadikannya lebih dari sekedar sumber mata air di tengah pendakian. Suasananya begitu tenang, airnya mengalir jernih, dan entah kenapa tempat ini terasa memiliki ketenangannya sendiri. Semangat. Wow, jalur lumayan naik guys. Batu. Batu guys. Ini kayaknya sudah Sindoro Ebo. Yes, finally kita sampai di pos 1. Finally kita di pos 1 ya. Jam Warung 8.58. Mana? 8.58. Nih, ada warung guys di sini. Satu sih. Hai, kita sedang beristirahat. Mam pisang, mam temangka. Let's go. Sampai di pos 1, udah berhenti.
Tuh. Dah. Pos 1 bah berhenti. Jam 9.26. Nom, dah. Wak. Ini saya. Mereka masih berusaha. Semangat. Semangat. Setelah melewati pos 1, kami kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah jalur, kami menemukan sebuah tempat ibadah yang tampak disakralkan oleh sebagian orang. Sayangnya, di sekitar tempat itu masih terlihat beberapa batang bekas rokok yang tertinggal. Rasanya cukup disayangkan, karena alam dan tempat yang dihormati seperti ini seharusnya tetap dijaga kebersihannya. Perjalanan pun berlanjut menuju pos 2, dengan jalur yang mulai menyempit dan menuntut langkah yang lebih hati-hati. Pos 2 ada di depan guys. Pos 2 berhasil. Waduh. Tenang. Saya menang. Good. Jam 10.40. Ya, let's go. Tadi cukup banyak berhentinya. Dikit-dikit sih guys. Berak sayang. Berak sayang itu apa ya? Berak sayang. Gunung Lawu bukan hanya menyimpan keindahan alam, tetapi juga nilai budaya dan spiritual. Kesampainya di pos 2, suasananya jauh lebih ramai. Warung kecil dipenuhi pendaki yang beristirahat, sementara hawa sejuk pegunungan tetap membuat tempat ini terasa sangat syahdu. Kita ini beli gorengan guys, harganya 2,5 satunya. Ini pisangnya 4.000, pisangnya 5.000, lupa aku. Terus ini semangka. Jatuh. Oke, lanjut, kita mau ke pos 3 jam 11.14. Yo, let's go. Tuh, aku bawa apa? Oh, dari sana. Yang ready to pos 3. Setelah beristirahat dan mengisi tenaga di pos 2, kami kembali melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Tak butuh waktu lama, jalurnya mulai berubah. Tanjakan terasa semakin panjang dan lebih menantang daripada sebelumnya. Ditambah tanah yang masih agak basah akibat hujan. Kami harus lebih berhati-hati memilih setiap pijakan. Di tengah perjalanan, Mas Rizky sempat mengalami sedikit cedera pada kakinya. Untungnya kondisinya masih sangat memungkinkan untuk terus melanjutkan pendakian, meski dengan langkah yang lebih pelan dan hati-hati. Di titik ini kami sadar bahwa mendaki bukan soal siapa yang paling cepat, melainkan bagaimana kami bisa saling menjaga dan tiba di tujuan bersama-sama. Sang. Halo? Kita mau lanjut ke pos 3. Kita bisa istirahat 12.16. Let's go. Sang. Jadi kita ini masih ada di Pas menuju pos 3. 3. Mohon maaf. Ini sudah mendekati pos 3. Kilim.
guys, jadi kita ini sudah ada di pos 3. Kita makan. Kita bawa dari bawah. Kita mau makan di sini aja karena ini tuh ramai banget dan kanan apa namanya, ada kaki kami yang tidak kuat. kagak enggak sana sih. Kagak enggak. Enggak usah petangnya mah enggak buka. Aku Hai guys, jadi kita ini sudah ada di pos 3 dan kita memutuskan untuk ngecamp di sini dikarenakan ada cedera kaki dan tidak memungkinkan untuk kita ke pos 5 buat peperangan. It's okay. Sebenarnya yang penting kita bersama. Say hi. Kita dapetnya spesial pojok. Ini juga banyak. Di sini tuh rame banget, guys. Sungguh di sini tuh rame banget. Karena kayaknya banyak yang memutuskan untuk ngecamp di pos 3 Cemorodowo. Dan ini tenda aku dan teman-teman aku. Jujur ini cuacanya itu berawan, guys. Dan di pos 3 Cemorodowo itu ada musola, guys. Di situ musolanya. Tuh, di situ musolanya, dan mata airnya itu ada di sebelah sananya lagi. Yang mengalir tanpa henti. Jadi ini cocok banget buat ngecamp di pos 3. Dan juga ada warung Mak Yuni. Sore itu kami tiba di pos 3 Cemorodowo. Suasananya cukup ramai, dipenuhi para pendaki yang juga siap bermalam di sini. Sambil menikmati waktu bersama, kami menunggu matahari terbenam. Walaupun kabut sempat menutupi sebagian langit, tapi senjanya tetap terasa begitu indah. Oke, halo guys. Jadi ini 18.34, 18.35 sekarang, dan ini suara aku ada di dalam camp. Teman-teman yang lain masih isoma, jadi sholat masuk aku. Dan ini kondisi dalam tenda, bener-bener dingin di luar. So karena ini musim kemarau kali ya, jadi nanti kita mau masak-masak, terus besok kita summit. Kami mempersiapkan makanan yang akan kami santap. Terus dimasukin air. Enggak tahu masukin air. Dimasukin air. Airnya itu baru. Ini dikasih. Cekin sampai. Kita lanjut untuk dimasukin. Ini kayak keluar asapnya gini, guys. Setelah kita kasih air. Ini panas banget semua. Ini panas banget. Ini hangat. Saya tak nonton sih. Oh my god, guys. Dan ini tuh satunya tuh aku tadi tuh enggak rapet, dan ini tuh panas banget. Oh my god. Ini selanjutnya kita akan bikin, nih ada kayak kemasan minuman gitu dari ransumnya. Jadi dapat kemasan minuman. Coklat. Oh, ini coklat. Ada nih coklat or kopi. Terus ini juga dapat ininya. jadi apa? Dia pas aku ngelawi kan pas iki langsung. Nah, Dapat makanya aku sambelnya kayak gini, langsung aku. guys. ben gampang. Dan dapat tisu. Ternyata dapet saya itu ya. Waduh, berapa tuh 200 cc? Ini ada cappuccino dan ini ada coklat. Kita buka. Susah ya? Ini tuh. Wow. Wangi tak sih? Oh, ngisor emang tadi. Oh, oke ya. Tengah malam loh. Aku rantek ya. Ya, aku barengan sama saya makan dulu aja enggak apa-apa. Gimana sayang? Nggon ku atas kok. Itu Kalio. Apakah enak sayang? Eh. Banyak. Nak, apakah enak? Ayo mending nana.
Ayo mending Jadi 7 menit itu udah dulu. Pelaturnya kan 5 menit balik. Sama kurang ya 5 menit. kan ya kayaknya. Kita lanjut masak cireng. Kan jari wae. Dan sekali makan. Lah ya jadi gede banget ya. Kok kayak dicuil-cuil ya. Oke, saatnya kita tidur. Ini jam 20.30. Hai, selamat pagi. Jam 1.48 aku mulai prepare untuk summit. Hai guys, jadi ini jam 3.41. Susah banget ya. 3.41. Kita mau summit. Sebetulnya kita rencananya jam 1 guys, cuman ada lain hal, jadi kita baru summit sekarang. Sekitar pukul 3 dini hari, kami memulai summit trek dari pos 3. Udara terasa jauh lebih dingin, sementara di jalur depan perlahan mulai menghilang di balik gelapnya pagi. Sekitar 15 menit perjalanan, langit mulai berubah. Semburat jingga perlahan muncul di balik ufuk, menjadi pengingat bahwa setiap langkah yang kami perjuangkan selalu membawa kami semakin dekat dengan cahaya. Perjalanan kami sedikit lebih lambat dari rencana karena kaki Mas Ren mulai terasa nyeri. Jadi kali ini bukan soal mengejar waktu, melainkan menjaga ritme agar kami tetap bisa melangkah bersama. Oke, jadi kita sudah tiba di pos 4. Pakai masker karena berdebu banget guys. Dan ini jam 5:11. Let's go. Tuh, 4 tuh. Akhirnya kami sampai di pos 4. Kondisi jalur mulai berubah. Musim kemarau membuat tanah menjadi sangat kering dan berdebu, sehingga setiap langkah meninggalkan jejak yang berterbangan tertiup angin. Oke, mari kita lanjut ke pos 5 Bulak Peperangan. Sekarang 5:17. Let's go. Bener kan habis ini langsung pos 5 kan? Kita sekarang sudah mendekati sabana kecil. Ini vegetasinya cukup tertutup. Ya, guys. Tapi jalurnya agak landai, aman jadi. Kita kayak berputar gitu guys, tapi landai kok. Tadi pimpin sama bulung jala. Tuh. Tuh. Let's go. Finally, kita sampai di sabana kecil. Oh itu tuh. Oh my god. Jam 6.44. Ya. Let's go. Hah? Oh ya. Banyak yang lupa. Sebelum mencapai pos 5 Bulak Peperangan, akhirnya kami sampai di sebuah sabana kecil yang menjadi salah satu perubahan lanskap di jalur ini. Seiring matahari yang mulai meninggi, udara terasa lebih hangat dan juga pemandangan di depan semakin terbuka. Ini video kok. Dan kita di sini mau masak mie. Sebetulnya kita tuh mau ngecamp di sini guys, di malam guys. Cuman ada beberapa ketidakmungkinan yang membuat kita ngecamp di pos 3. Sabana kecil ini menjadi salah satu perubahan lanskap yang cukup mencolok di jalur pendakian Lawu via Candi Ceto. Setelah melewati hutan yang rapat, hamparan ilalang dan area terbuka seperti ini memberi pengalaman yang berbeda. Selain menawarkan pemandangan yang lebih luas, sabana juga menjadi penanda bahwa kami mulai memasuki kawasan dengan vegetasi pegunungan yang semakin terbuka.
Halo guys, jadi kita ini habis makan-makan dan kita mau lanjut ke Gupak Menjangan dan ini jam 7.49. 7.49 pokoknya lah. Melanjutkan perjalanan ke puncak. Goodbye Bulak Peperangan. Let's go, kita ke Gupak Menjangan jam 7.51. Pokoknya 7.51. Yuhu, sekitar 5 menit dari bawah kita sudah sampai di pos 5 Bulak Peperangan yang ketinggian 2850 mdpl. Kita ke sana lewat sini dah. Sini banyak yang ngecamp, of course. Bagus sekali. Berarti pada sampai jam berapa, Mas? Sayang lihat sini. Wah, dari sini aja jam 3 sayang. Apanya? Summitnya. Wow. Kita jam 3 baru summit dari sana. Oke, sayang. Kita mau berjalan-jalan di sini, ini kita akan foto-foto ya di sini ya. Karena ini cantik banget sih, aku nggak tahu secantik apa yang di Gupak Menjangan yang naik lagi. Wow. Keren banget. Pos 5 dikenal dengan nama Bulak Peperangan. Dalam bahasa Jawa, bulak berarti hamparan tanah lapang atau padang terbuka. Nama ini dikaitkan dengan cerita turun-temurun yang menyebut kawasan ini sebagai lokasi peperangan pada masa lampau. Terlepas dari benar atau tidaknya kisah tersebut, Bulak Peperangan kini menjadi salah satu landmark yang paling ikonik di jalur pendakian Lawu via Candi Ceto, sekaligus tempat favorit pendaki menikmati panorama pegunungan yang terbuka. Let's go. Kita ini sudah foto-foto di Bulak Peperangan. Terus sekarang kita mau foto di mau lanjut ke Gupak Menjangan di jam 8.12. Let's go. Oke. Ini aku kira Gupak Menjangan tapi ternyata bukan. Ini Selatan Sabana sebelum Gupak Menjangan. Apa? Dah. Oke, kita sudah sampai di Gupak Menjangan. Jam berapa? Aduh, naik beneran. Lama. 8.34. Cukup lama karena kita foto-foto, guys. Banyak yang camp. Bukan di sini enak, guys. Karena tidak terlalu terbuka. Semangat, ayo semangat. Puncaknya tinggal 1 doang kok. Ayo. Guys. Ya, kita ini Gupak Menjangan. Iya. Jangan. Ya ini mah nggak dilanjutin. Gimana menjangannya? Apa? Gininya tuh, sayang. Akhirnya kita sampai di Gupak Menjangan. Mau lanjut ke Pasar Dieng jam 9 tepat.
Ya. Let's go. Oke guys, udah capek guys dan jalanan berdebu. Ini sudah mau mencapai ke pasar Diengnya. Mungkin sekitar 15-20 menit kulingnya. Sampai di pasar Dieng jam 9.27. Let's go. Ayo Riz, wes tekan Riz. Ini dia yang katanya itu kita tidak boleh menata ulang susunan-susunan batu ini karena untuk menghormati tradisi masyarakat sekitar. Pasar Dieng. Rp35.000 satu mineral gini guys. Let's go. Lanjut. Lanjut. Semangat. Semangat. Finally, you can see that. Ya. Ayo kita ke sana. Guys. Let's go, let's go, let's go. Wow, finally. Udah sini aja. Tahu dulu kameramen. Go, 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 go. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Wih, akhirnya sampai. Hargo Dunia akhirnya menyambut lengkapan. Semua rasa lelah, dingin, dan perjalanan panjang seolah terbayar dalam satu momen yang sama. Pelukan, tawa, dan rasa syukur menjadi hal pertama yang kami rasakan. Di titik ini kami sadar bahwa setiap langkah yang kami perjuangkan benar-benar membawa kami sampai ke tujuan. Kita sudah foto-foto ke puncak Hargo Dunia dan sekarang kita mau kembali ke sabana kecil jam 10.50. Let's go. Gila guys, treknya batu-batu licin. Nah, kalau rekam gimana sayang? Oh ya, lan apa? Nanti saya tergelincir. Oh, Guys, as you can see, ini batu-batuan banget. Kita nggak tahu jalurnya sama apa enggak main tadi guys. Bener-bener berbatuan dan berpasiran. Pasir. Turun dari puncak mampir ke warung buah iyam. Nggak mampir tinggi lewat. ini yang ada benderanya, yang warung yang Pok Yem. Jam berapa?
11.08. Ya, dah. Jadi sekitar 18 menit. Oke guys, sudah sampai Gupek lagi. Gupek. 11.40. 50 menit. Oke. Selagi lanjut diangkat sih ya. Ya. Sabar. Payungnya dimasukkan ke baju, guys. Oke, jadi kita ini lewat sisi lainnya dari Bulak Peperangan ya, guys. Terus Pokoknya ini tengah-tengah jalur antara Bulak dan Gupak. yes, another space. Di balik setiap jalurnya, Gunung Lawu selalu menyimpan cerita yang berbeda untuk setiap pendaki. Dan kali ini, kami pulang dengan membawa salah satunya. Until next time Lawu, sampai jumpa di perjalanan selanjutnya.